Kemudian apa lagi yang perlu kita persiapkan? Istidadul ilm, siapkan ilmu. Karena Ramadan ini ibarat kita akan bertempur. Nah, kalau nanti berhadapan ki musuh, baru kita Pak Desa, bagaimana caranya menembak ini? Apanya ditembak? Terlambat maki, baru kita mau belajar tembak maki duluan orang. Kalau mau ki pergi berperang, nanti di medan perang baru mau belajar, pasti kalah ki. Karena itu sebelum kita memasuki medan perang, kita harus belajar. Bagaimana caranya menembak, apanya ditembak supaya kita menang. Sama ketika kita mau masuk Ramadan. Kalau sudah pertengahan Ramadan baru bertanya ki, batal ke itu puasa kalau kumur-kumur ki? Terlambat maki bertanya, padahal 15 puasa tak lewat. Ya. Inilah pentingnya kita lewat kesempatan ini, mungkin sebentar kita punya tanya jawab dan sebagainya terkait masalah puasa Ramadan supaya tidak salah kita dalam beribadah. Ya. Kalau kumur-kumur ki selama tidak minum ki, insya Allah tidak batal puasa tak. Tapi kalau kumur-kumur ki tiga kali ki kumur-kumur, 2 kali je meludah, itu batal puasa tak. Ya, apalagi kalau yang kita pakai kumur-kumur air es buah, nah, batal itu puasa tak. Ya, batal puasa tak. Air sop, air coto, konro kita pakai kumur-kumur, ya batal puasa tak. Tapi kalau berwudu ki kumur-kumur, insya Allah tidak di. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang masalah puasa, masalah Ramadan. Karena ini puasa kan 1 kali 1 tahun orang puasa Ramadan. Jadi mungkin saja kita sudah lupa-lupa. Apalagi perkembangan sekarang, dulu di zaman Nabi tidak ada passing. Apakah Pak kalau dipassing kalau puasa batal atau tidak? Inilah pentingnya kita belajar. Karena sesuatu walaupun kita tahu hari ini tetapi lama baru dilakukan bisa dilupa. Sama dengan Ramadan ini. Makanya kemarin waktu saya nasihat pernikahan juga di mana ini, Batu Empak. Saya sampaikan juga terkait masalah ini karena ini juga persoalan yang banyak terjadi di kalangan kita umat Islam. Banyak orang salah-salah memahami, misalnya kalau dia junub malamnya, ya malamnya terjadi pertempuran antara Portugal dengan Senegal, ya. Terus baru jam 3 bangun mandi. Dan ini pernah ada kejadian salah satu pegawai Kemenak. Tapi bukan stafnya Papalang, bukan. Saya pernah ada kejadian, katanya dia setiap jam 3 mandi. Ditanya sama anaknya, Mama Haji, kenapa selalu mandi jam 3 subuh? Dia bilang, suka memang anak kalau Ramadan. Padahal dia junub. Dia tidak tahu kalau boleh orang tidak mandi sampai imsak, tidak ada masalah. Akhirnya selalu mandi jam 3, lama-lama masuk angin. Ya. Tidak ada masalah. Junub ki malamnya tidak sempat ki mandi. Mungkin ada di antara kita baru tahu juga ini. Ada temannya di sini. Ada temannya di sini. Jangan maki angkat tangan kalau yang ini, jangan maki. Jangan angkat tangan kalau yang ini. Tidak perlu harus mandi sebelum imsak. Jangan sampai baku kejar-kejar nih, mau maki mau masak, mau siapkan nasi, mau maki mandi. Tidak masalah. Karena mandinya terkait dengan salat subuh tak. Mandinya terkait salat subuh, bukan terkait dengan puasa. Makanya laki-laki atau perempuan kalau misalnya lagi puasa tidur siang, tiba-tiba mimpi bertempur, terbangun ternyata ada sisa-sisa peluru di ujung senjata, maka junub. Karena biar mimpi bertempur, kalau tidak ada sisa-sisa peluru kan tidak harus mandi. Lagi tidur siang padahal puasa, junub, tidak masalah dengan puasanya, lanjutkan puasanya, tetapi mandi. Jadi tidak usah, ada yang biasa mandi jam 3, dihentikan itu, masuk angin nanti. Jadi silakan mandi biar sudah imsak, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah prakteknya. Jangan bilang tanggungnya bapak. Tidak ada istilah tanggung. Pokoknya kalau bunyi beduk, imsak, stop. Jangan bilang salah-salah ini. Tidak ada istilah begitu. Pokoknya bunyi beduk imsak, stop. Karena kapan menyeberang 1 detik, nah kena kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada kalanya. Kalau ada kalanya, kembali menghitung ke awal. Dan itu 2 bulan berturut-turut. Nah 1 bulan saja nak kecolongan, apalagi kalau 2 bulan. Ada bapak-bapak yang tanya, bolehkah kira-kira kalau kita buka puasa pakai itu?
Tidak ada larangan dalam agama. Cuma hati-hati Ki, jangan sampai kurangi 1 menit atau 1 detik, nah kena itu kafarat. Yang kedua, hati-hati jangan sampai pingsan Ki. Ya, apabila kamu tiap masa itu dipakai buka puasa, sabar-sabar saya makin minum dulu. Masih ada di waktu. Ya, ada juga yang bertanya seperti itu. Tidak ada larangan, tetapi hati-hati jangan sampai belum masuk waktunya. Nah, beda kalau tadi sahur disuruh Ki akhirkan sahur. Nanti mau imsak baru aktivitas makan berhenti. Kalau mau buka disunahkan begitu masuk waktu buka langsung Ki berbuka, disunahkan lagi, dapat Ki pahala kalau begitu. Jangan ditunda-tunda. Dia bilang, Bapak buka Ki. Dia bilang sebentar supaya banyak-banyak pahalaku. Justru bukan dapat pahala, justru makruh hukumnya. Justru makruh. Jadi ibu-ibu kalau lagi kerja Ki, lagi sibuk-sibuk, nah begitu buka jangan Ki bilang sebentar pide, batalkan dulu puasa baru lanjutkan pekerjaan. Kenapa? Karena makruh hukumnya dikasih lewat. Makruh hukumnya. Jangan dikira dapat Kak bonus ini karena lewat puasaku, bukan dapat bonus, malah dapat dosa kalau salah-salah. Ya sama kalau lebaran, jangan Ki berpikir, dapat pahala Kak saya ini karena lebaran orang yang puasa Kak, malah haram hukumnya. Haram hukumnya orang puasa pada hari lebaran. Ya. Haram hukumnya. Jadi jangan Ki bilang, mau Kak dapat pahala saya. Pokoknya orang pergi lebaran puasa kasih di belakang. Nah, itu haram hukumnya. Nah, justru kalau Ramadan, puasa Idul Fitri, sunnah hukumnya makan Ki dulu. Sarapan Ki dulu sebelum ke masjid salat Idul Fitri. Dapat Ki pahala kalau kita sarapan dulu. Sebaliknya kalau Idul Adha, nanti pulang dari salat baru kita sarapan. Dapat Ki juga pahala kalau begitu cara tak. Kemudian kalau Idul Fitri itu disunahkan jangan terlalu cepat salatnya, diundur-undur sedikit. Kenapa? Jangan sampai masih ada orang mau berzakat. Ya, beda kalau Idul Adha dipercepat. Kenapa? Karena banyak itu sapi di situ menunggu mau dipotong, mau makan daging sebentar. Nah, disunahkan Ki lain dilewati pada saat pergi Ki dengan pulang. Ya, bukan itu maksudnya bilang kalau begitu mau ke masjid, putar dulu ke sini, pulang mau putar dari sana lagi. Bukan itu maksudnya sebenarnya. Maksudnya adalah ke masjid langsung Ki ke masjid, pulang Ki sehingga Ki silaturahmi dengan orang-orang yang ada sekitar tak. Itu poinnya. Ada silaturahmi. Ya, sehingga Ki makan kue, makan ayam, makan pelekok. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang terkait Ramadan, terkait puasa yang mungkin secara sistematis saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi paling tidak mungkin sebentar ditanya jawab kita ada semacam timbal balik lah seperti apa yang kita belum terlalu paham tentang puasa, supaya misalnya bagaimana hukumnya kalau ada ibu-ibu karena dia tidak mau ada kalanya selama Ramadan dia pakai obat supaya tidak haid. Nah, kalau menurut ulama-ulama kita, ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya Yusuf Al-Qaradawi, kalau tujuannya hanya sekedar ingin mempermudah Ramadan, itu dianjurkan untuk tidak melakukan itu. Itu Tommy tantangannya, jangan dikira haid itu bukan dapat pahala ibu, dapat pahala. Seorang perempuan ketika haid, dia jalani dengan kesabaran, mandi pada saat berhenti, maka dia itu akan jadi kafarat, itu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah, karena ada pahala di situ kita dapat. Ya, ada pahala yang kita dapat. Yang penting kalau tiba masanya mandi Ki, jangan ditunda-tunda lagi. Ya, karena datang begitu. Ya, tapi tidak ada di sini. Kalau ada, jangan orangnya ditunjuk tempat duduknya, supaya tidak tersinggung tempat duduknya. Ya. Ini yang jadi repot kalau tidak bisa dibedakan antara haid dengan istihadah. Sehingga bukan haid tapi tidak puasa. Padahal antara haid dengan istihadah itu hampir sama, tidak bisa dibedakan sebenarnya. Makanya perempuan itu harus jeli dari awal menghitung. Selama ini saya kebiasaannya berapa, kapan memulainya, kapan berakhirnya. Kalau lebih, karena begini rumus sederhananya begini. Karena ini kalau kita mau bahas antara haid istihadah itu butuh waktu sekitar 3 jam. Dan itu harus kita tampilkan di layar materinya supaya lebih dipaham. Rumus sederhananya begini. Masa sucinya perempuan paling lama yang disepakati ulama itu adalah 15 hari. Itu masa suci paling lama.
apa paling, bukan paling lama, paling sedikit. Mohon maaf, paling sedikit. Artinya kalau belum cukup 15 hari berhenti haid, tiba-tiba ada lagi darah keluar, baru 13 hari, pastikan itu bukan darah haid. 100% bukan darah haid. Kalau belum 15 hari. Karena jarak tersingkatnya perempuan itu masa sucinya adalah 15 hari. Itu rumus paling sederhana. Jadi kalau misalnya tanggal 1 berhenti, baru tanggal 14 sudah ada lagi, maka pastikan itu bukan darah haid, tetap ki puasa. Jangan ki batalkan puasa tak. Nanti kemungkinan itu kalau sudah 15 ke 16-nya, karena 15 juga belum. Kemudian masa terlamanya perempuan haid itu juga 15 hari. Jadi kalau misalnya haid hari ini tanggal 1, tanggal 16 masih haid, pastikan maki 16 bukan haid. Mandi ke tanggal 15, walaupun darah itu masih menetes atau masih keluar dengan deras, tanggal 16 puasa ki, salat ki. Karena pasti itu bukan darah haid. Itu rumus paling sederhananya. Ya nanti mungkin suatu saat kita akan bahas lebih lengkapnya di majelis taklim. Itu rumus paling sederhana. Jangan sampai bukan haid dan tidak puasa ki. Biasanya istihadah jarang kena perempuan yang belum menikah. Tapi biasanya rata-rata orang yang sudah pernah menikah dan pakai alat kontrasepsi, apapun itu jenisnya, apakah disuntik atau pil atau ini implan, ada lagi itu yang apa? Tubektomi, vasektomi, cuma tidak tahu apa laki-laki tubektomi atau yang mana? Vasektomi laki-laki, tubektomi perempuan. Kalau bencong, asantomi. Rata-rata orang yang pakai alat kontrasepsi itu akan terganggu siklusnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat yang perlu kita persiapkan, karena mungkin ada tanya jawab. Karena kalau ini mau dibahas panjang pembahasan ini. Yang keempat adalah istidadul mal, persiapan harta, uang belanja. Bukan persiapan untuk belanja baju lebaran, ya, bukan persiapan untuk urusan makanan. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri, kalau Ramadan itu terkadang lebih tinggi belanja makanan dibandingkan di luar Ramadan. Pada 2 kali makan sehari semalam. Sementara di luar Ramadan terkadang 3 kali, 4 kali makan. Nah lebih tinggi yang 2 kali ini. Kenapa? Karena metode puasa kita metode balas dendam. Ya. Begitu siangnya puasa, malam baru maghrib lagi ya sebentar man rasa kok. Cindol, jalan kote, es buah, pisang hijau, pokoknya lah hantam semua. Sekalinya selesai makan tidak bisa bernapas, tidak perlu salat tarawih. Kenapa? Karena sistem buka puasanya adalah sistem balas dendam. Nah, Nabi mengajarkan sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Ya kalau mau tambah lagi ya nanti pulang dari masjid, ya baru besok lagi. Nah, jangan kali minum air es pasti lemas ki itu. Ya, makanya kalau tidak mau ki lemas pada saat mau salat tarawih, jangan ki buka pakai air es, tapi buka ki pakai air hangat. Tidak loyo ki itu. Ya, pulang tumpah. Kenapa? Karena afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Apalagi kalau bisa ki adakan buka puasa bersama, pahalanya luar biasa. Nabi mengatakan, salasum man kunna fihi adallahullahu yaumal qiyamati yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 golongan manusia itu dapat perlindungan khusus. Jadi dikasih tempat khusus oleh Allah, dilindungi. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Di pada masyarakat matahari satu bukan mati syahid itu. Ya, jangan dikira karena mati di masjid dan masuk surga, tidak, belum tentu. Yang sampai ke sana mau curi wancelengan. Ya. Jadi orang yang selalu berjalan ke masjid itu akan dapat perlindungan nanti. Yang kedua, al-mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Termasuk di dalamnya orang yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Maksudnya bukan memberi buka puasa kepada orang puasa pada siang hari. Begitu masuk waktu berbuka, kita jadi jangan begitu masuk waktu berbuka puasa, kita memberi orang untuk buka puasa, maka kita akan dapat pahala sama banyaknya dengan pahala satu puasa lagi. Jadi bisa jadi ada orang satu hari di puasanya hari itu 1 hari puasa, tapi dia bisa dapat pahala 30 puasa. Pemuda-pemuda di Beru-Beru itu kumpul-kumpul uang sumbangan dari rumah ke rumah. Kemudian dia kelola
Kemudian dia sore-sore jam 4 mulai menunggu di jalanan. Semua orang lewat di menyumbang, ada yang kelola. Maka kita akan semua yang terlibat akan dapat pahala, mulai dari donaturnya, yang mengelola, yang membagikan, insya Allah dapat pahala semua. Artinya apa? Sebisa mungkin Ramadan ini kita bersedekah dalam bentuk apapun, apakah menyumbang ke masjid, apakah menyumbang kepada fakir miskin, apakah